Selamat malam teman-teman bisnis mikro, jumpa lagi dengan saya Alex di bisnis mikro. Pada malam hari ini saya akan kembali menceritakan kisah-kisah saya pada hari ini. Nah, kisah saya pada pagi hari ini adalah tentang uh, seseorang anak yang diajarkan oleh ibunya untuk berbohong karena takut ditagih oleh petugas bank. Oke, sebelum saya mulai cerita saya, jangan lupa like and subscribe channel ini. Oke, teman-teman bisnis mikro, jadi pada hari ini tanggal 24 ya, 24 November 2020. Ya, sudah memasuki akhir bulan teman-teman. Nah, di saat itulah maka tim dari bukan audit ya, tim dari penagihan ya, debt collector lah istilahnya, menyusun rancangan siapa-siapa yang perlu ditagih. Nah, pada hari ini kebetulan saya mengantarkan surat ya teman-teman. Jadi kalau saya sih menagihnya pakai surat ya teman-teman, tidak perlu kasar, tidak perlu apa, yang penting pakai surat. Nah, kalau tidak salah surat itu ada 10 teman-teman ya, yang akan saya antarkan pada saat pagi itu. Dan surat itu telah ditandatangani oleh pimpinan saya ya teman-teman ya. Nah, tibalah saya mengantarkan sebuah surat ke rumah nasabah namanya XXX aja ya teman-teman ya, nggak perlu saya sebutkan. Itu di Jalan Bukit Tani teman-teman ya, Bukit Tani Belinyu. Nah, saya datang ke sana, saya lihat itu pintu depan tertutup tapi pintu samping terbuka. Lalu saya masuk ke pekarangan rumah tersebut. Nah, teman-teman, setelah saya turun dari kendaraan, saya pun mencari ya surat yang ditujukan kepada nasabah XXX ini teman-teman ya. Nah, ketika saya melewati pintu samping, ternyata pintu sampingnya terbuka teman-teman, dan di sana ada 3 orang anaknya ya teman-teman, yang sedang menyapu rumah ya teman-teman ya. Lalu saya bertanya kepada anak tersebut ya, anak-anaknya tersebut, untuk memanggil orang tuanya. Dan anaknya pun waktu itu 1 orang teman-teman itu berlari ke rumah untuk memanggil ibunya ya, si nasabah XXX tadi, sedangkan 2 lagi di depan pintu ya bersama dengan saya. Nah, ketika anak tersebut keluar, yang saya kagetnya anak itu bilang bahwa ibunya tidak ada, sambil melihat ke dalam rumah teman-teman ya. Nah, di sini saya ragu teman-teman ya, dan saya meyakini bahwa ibu tersebut ada. Cuman mungkin ibu itu takut teman-teman untuk ditagih. Jadi saya pun menekankan kembali kepada anaknya, tolong bilang sama ibunya supaya keluar, karena saya dari bank ingin menyampaikan sesuatu. Lalu anak tersebut juga ya bingung ya, kayaknya bingung antara melihat saya sama melihat ke dalam. Lalu masuk lagi dia ke dalam, dan saya yakin itu pasti ada ibunya, dan ibunya pun mengajarkan kali ya, bilanglah anak itu, mama tidak ada. Terus yang saya bingungnya, kalau mamanya tidak ada, siapa yang ngomong sama dia di dalam? Itu teman-temannya. Ini yang saya bingungnya. Terus saya tanyakan lagi, siapa yang ada di dalam? Anak itu ngeliat lagi teman-teman, dan tetap bilang mama nggak ada. Nah, di sini teman-teman ya, yang saya kagetnya, ini kok orang tua mengajarkan anaknya untuk berbohong hanya karena takut dengan petugas ya, yang sedang mengantarkan surat teman-teman. Nah, saya pun tersentak, loh kok bisa bu? Saya bilang anaknya diajarkan untuk berbohong. Saya bilang di situ dari luar ya, dari depan pintu.
Dan saya masih menunggu, tidak ada respon sama sekali. Ya udah, kalau ibunya mengajarkan kebohongan kepada anaknya, ya udah, kalau itu maunya kan. Jadi saya pun langsung menyerahkan surat tersebut ke anak tersebut. Dia bilang tolong dikasih ke orang tuanya, dan anak tersebut langsung lari ke dalam nganterin surat itu. Nah, disitulah yang anehnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, di sini saya mengambil kesimpulan adalah apabila teman-teman yang punya utang dan sedang ditagih ya, tolong jangan ajarkan anak-anak untuk berbohong. Kenapa? Kalau nanti anak-anak itu berbohong kepada teman-teman, itu karena ajaran teman-teman yang mengajarkan kebohongan kepada anak-anak itu. Itu nanti akan mengganggu teman-teman, bisa bohong ke depan. Takutnya nanti kalau misalkan dia menjadi orang hebat, orang penting lah teman-teman, dia suka berbohong, kan kacau ya teman-teman. Jadi maksud saya teman-teman, kalau teman-teman punya hutang, itu tolong jangan libatkan anak-anak untuk berbohong ya. Hadapi teman-teman, karena di situ kita datang untuk mencari solusi teman-teman ya. Teman-teman disuruh ke kantor ya datang teman-teman, jangan gunakan anak untuk berbohong dengan mengatakan tidak ada di rumah, padahal jelas-jelas ada di rumah. Kan kasihan ya teman-teman ya, anak-anak mulai kita jejali dengan kebohongan-kebohongan. Itu yang jadi ini ya, jadi penekanan saya, yang mana saya katakan jangan coba-coba ajarkan anak kebohongan karena teman-teman takut ditagih ya, itu jangan. Kedua, hadapilah. Kalau memang ditagih ya itulah kewajiban teman-teman, dan sebagai petugas juga itu kan memberikan peringatan, memberitahukan kepada teman-teman bahwa ada utang sekian, tolong dilunasi, atau silakan ke kantor, hubungi pimpinan, kita cari solusi. Nah, kalau nggak datang ya gimana teman-teman mau cari solusi? Di situ kan bisa kita nilai. Tapi intinya tadi teman-teman, saya sudah mulai, wah ini kalau anaknya aja diajar berbohong, bagaimana dianya, karakter dianya, sifat dianya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi begitulah tadi kisah saya ya teman-teman, yang mana ya saya angkat di sini teman-teman, agar nantinya teman-teman bisa mengintrospeksi diri sendiri apakah sudah baik dalam mengajarkan anak-anaknya untuk tidak berbohong ketika ada petugas bank. Jadi begitu dulu teman-teman, nanti ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, karena saya akan memberikan informasi tentang pengalaman saya di lapangan ya teman-teman ya. Oke, sampai segitu dulu teman-teman, bye bye.